Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji dan juga Ibu Indah Fatmawati selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Nabila Skarsari akan mempresentasikan terkait analisis faktor yang memengaruhi konsumen untuk terus menggunakan bank digital atau Internet Only Bank di Indonesia. Belakang dari penelitian ini adalah pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh masyarakat di dunia memberikan dampak dan perubahan kebiasaan pada individu maupun bisnis, McKinsey 2020. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pengguna internet di Indonesia yang mencapai 202, juta pengguna per September 2021 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu berjumlah 175,4 juta pengguna menurut Kominfo 2021. Pemerintah juga mendukung transformasi digital ini dengan melakukan pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ekonomi digital pun mengalami peningkatan sebesar 50,71%. Badan Pusat Statistik 2021. Berbagai industri mengalami pertumbuhan digital yang salah satunya adalah industri finansial terkhusus bank digital. Internet Only Bank atau bank digital mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara Asia dengan cerita suksesnya dari Kakao Bank di Korea Selatan, WeBank di Cina, dan Jibun Bank di Jepang menurut McKinsey 2021. Bank digital didefinisikan sebagai bank berbadan hukum Indonesia yang sebagian besar aktivitas utamanya menggunakan layanan digital tanpa kantor fisik cabang. Bank digital hanya memiliki kantor pusat sebagai operasional untuk menggunakan kantor fisik dengan layanan terbatas, OJK 2022. Berikut perbedaan mendasar antara bank digital dan bank non-digital menurut Sikapi Uangmu OJK pada 15 September 2022. Industri bank digital di Indonesia diawali oleh munculnya bank BTPN dengan produk Jenius pada tahun 2015. Dan dalam waktu hampir 5 tahun telah memiliki lebih dari 2,3 juta pengguna aktif bulanan menurut Katadata 2019. Akhir tahun 2020, bank digital baru muncul yaitu Bank Neocommerce atau Neobank atau BNC dengan jumlah pengguna aktif hampir sama dengan Bank BTPN yaitu 2,3 juta pengguna. Beberapa bank digital mulai berbunculan seperti Digibank, Tomorrow yang disusul Bank Jago yang diakuisisi oleh Gojek dan mendapatkan antusiasme pasar dengan kenaikan harga saham sebesar 400% pada 29 Juli 2021. Databox 2021. Pengguna bank digital di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang awalnya 47 juta pengguna di tahun 2021 diproyeksikan akan terus tumbuh hingga 74 juta pengguna di tahun 2026 menurut data Indonesia. Jenius yang menjadi first mover dalam bank digital telah mengalami pertumbuhan pengguna hingga Juni 2022 sebesar 19% dengan monthly active user sebesar 60%. Sedangkan Bank Neocommerce mencatatkan sudah memiliki 20 juta pengguna, namun hanya 10 hingga 15% yang menjadi pengguna aktif bulanan. Fenomena di Korea mengalami hal yang sama. Mereka mengalami stagnansi pertumbuhan jumlah pengguna bank digital karena semakin banyaknya pemain yang tumbuh dalam periode yang berdekatan. Berbagai penelitian pun dilakukan untuk mengetahui sikap konsumen terhadap intensi untuk menggunakan bank digital di berbagai negara seperti Cina, Korea, maupun Perancis. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah penelitian terkait adopsi teknologi telah banyak dilakukan pada negara maju seperti Korea Selatan oleh Lee Kim 2020, Yun dan Lim 2021, dan di Perancis oleh Kabachi 2017, yang mana karakteristik konsumen berbeda dengan negara berkembang. Ahlak Ahmed 2013 menyatakan bahwa ada perbedaan faktor yang memengaruhi intensi konsumen terhadap penggunaan bank digital atau produk finansial teknologi pada negara berpenghasilan rendah. Di Korea Selatan, faktor eksternal dan internal menjadi penentu dalam pengambilan keputusan, menurut Lee Kim 2020. Sebaliknya, pada konsumen di Pakistan, hanya faktor internal seperti persepsi kemudahan dan persepsi kenikmatan yang menjadi penentu dalam membangun kepercayaan terhadap penggunaan produk finansial teknologi, Ahlak Ahmed 2013. Hal ini disebabkan masih rendahnya literasi konsumen terhadap produk finansial dan juga teknologi.
Masih terbatasnya penelitian mengenai faktor penentu keputusan konsumen di Indonesia terkait penggunaan bank digital menjadi rumusan masalah penelitian ini. Terlebih lagi, saat ini bank digital terus tumbuh dengan pesat dalam periode waktu yang berdekatan, sehingga terdapat kemungkinan akan terjadi stagnansi penambahan pengguna seperti di Korea Selatan. Berikut pertanyaan penelitian. Landasan teori penelitian ini adalah riset akan menggunakan beberapa teknologi. Landasan teori penelitian ini. Riset akan menggunakan beberapa teori yang banyak digunakan pada penelitian adopsi teknologi, seperti teori adopsi karena landasan teori. Riset ini akan menggunakan beberapa teori yang banyak digunakan pada penelitian adopsi teknologi. Teori adopsi teknologi terus mengalami perkembangan untuk mendapatkan penjelasan yang tepat terkait sikap, kebiasaan, dan kepercayaan konsumen yang dapat mempengaruhi intensi terhadap teknologi. Nauze Alamro 2020 dengan menganalisis faktor internal dan eksternal. Salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam penelitian adopsi teknologi informasi dan sistem informasi adalah Technology Acceptance Model atau TAM. TAM menjelaskan kebiasaan seseorang terkait intensi dan aktual menggunakan teknologi dengan menganalisis variabel persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan. Davis 1989, yang mana kedua variabel ini akan digunakan pada penelitian ini. UTAUT atau Unified Theory of Acceptance and Use of Technology merupakan model yang juga sering digunakan dalam penelitian terkait kebiasaan konsumen dalam mengadopsi sistem teknologi. UTAUT terdiri dari beberapa pilar penelitian dan terus mengalami perkembangan. Penelitian ini akan menggunakan variabel UTAUT, yaitu kondisi yang memfasilitasi pengaruh sosial dan persepsi nilai. Selanjutnya, beberapa penelitian terbaru mengenai adopsi teknologi bank digital atau Internet Only Bank juga menggunakan teori lain seperti The Benefit Risk Framework, Kabachi 2017, Lee dan Kim 2020, untuk mengetahui risiko dan manfaat yang diterima oleh pengguna. Meskipun menawarkan kemudahan dan promosi, namun masih cukup banyak konsumen yang menganggap bank digital memiliki resiko yang tinggi dibandingkan bank konvensional, Kabachi 2017. Untuk mengetahui dampak dari resiko dalam pengaruh intensi, maka penelitian akan menggunakan persepsi risiko dalam studi ini. Social Cognitive Theory telah digunakan dalam berbagai bidang penelitian dan terbukti dapat mengobservasi serta memberikan gambaran terkait kebiasaan seseorang. Patiro L. 2015. Ketika konsumen memiliki pengalaman sebelumnya atau terbiasa dengan teknologi, tingkat kemungkinan mereka mengadopsi teknologi semakin tinggi, sehingga variabel efikasi diri menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi intensi dalam mengadopsi teknologi. Berikut hipotesisnya. Berikut model penelitian. Dimodifikasi berdasarkan penelitian Madan dan Yadav 2016, yang et al. 2021, dan Lee dan Kim 2020. Metode penelitian. Desain penelitian ini akan menggunakan metode penelitian explanatory kuantitatif untuk mengetahui hubungan kausalitas Schindler 2022 dengan metode penelitian survei. Desain pengambilan sampel penelitian ini adalah non-probabilitas dengan teknik purposive sampling dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang merupakan pengguna bank digital Genius, bank Neocommerce, Jago, atau bank digital lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian multivarian sehingga jumlah responden setidaknya lebih dari 10 kali dari jumlah variabel. Pemasaran 2017. Dengan 7 variabel yang akan dianalisis, maka penelitian ini direncanakan mendapatkan minimal 70 responden. Instrumen penelitian. Kuesioner penelitian ini disusun menggunakan fitur berbasis web Google Form untuk mendapatkan data primer, dan setiap pertanyaan pada kuesioner akan diukur dengan skala Likert dari sangat tidak setuju menjadi sangat setuju. Pengujian dilakukan dengan SPSS 25 dengan metode pengukuran uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dan pembahasan.
Penyebaran kuesioner dilakukan pada 27 Maret 2022 hingga 29 Mei 2022 dengan total 305 responden bersih. Berikut karakteristik dari responden. Uji validitas. Hasil pengujian validitas menggunakan analisis KMO dan Berlitz. Nilai KMO mengindikasikan bahwa faktor analisis dapat diproses karena memiliki nilai di atas 0,5 yaitu 0,909. Sedangkan signifikansi menunjukkan nilai 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Uji reliabilitas, konstruk dapat dikatakan reliable jika nilai alfa lebih besar dari 0,7, Ghazali 2011. Pada tabel di atas terlihat bahwa semua variabel memenuhi persyaratan dengan nilai alfa di atas 0,7. Berikut hasil analisis deskriptif. Dari uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dinyatakan bahwa model penelitian ini tidak terdistribusi normal. Namun, berdasarkan teori limit pusat, jika responden berjumlah banyak, yang mana pada penelitian ini adalah 305 responden, maka tidak perlu diajukan uji normalitas karena sudah cukup menggambarkan kondisi sebenarnya. Ajiza et al. Pada Meriani 2021. Sedangkan uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat hubungan antar variabel pada model penelitian ini, yang mana hasilnya adalah nilai toleransi lebih dari 0,01 dan nilai variance inflation factor kurang dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui sebaran apakah model regresi dalam residual suatu pengamatan ke pengamatan lain mengalami kesamaan varian. Dan hasilnya menunjukkan bahwa sebaran data merata sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji hipotesis. Berikut adalah hasil uji hipotesis. Hasil uji menunjukkan bahwa 4 dari 7 hipotesis yaitu hipotesis 1, 4, 5, dan 7 memiliki hasil terdukung, sedangkan hasil 2, hipotesis 2, 3, dan 6 tidak terdukung dengan detail sebagai berikut. Pembahasan. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil bahwa persepsi kegunaan memiliki hubungan positif terhadap intensi kontinuitas penggunaan bank digital. Persepsi kegunaan menjadi faktor paling berpengaruh dibandingkan variabel lainnya, yang menandakan semakin konsumen merasa produk membantu dalam aktivitas sehari-hari, semakin tinggi intensi untuk menggunakan produk tersebut. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yun dan Lim pada bank digital, perbankan elektronik Aldamanzano 2009, dan dompet digital Enaus Alamro 2020. Fitur kecepatan dalam pembuatan rekening dan analisis pengeluaran keuangan, serta beberapa fitur membantu lainnya dianggap dapat meningkatkan produktivitas dan menjadi elemen yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan mengembangkan strategi bank digital. Dari uji statistik menunjukkan bahwa intensi kontinuitas tidak dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan karena memiliki hubungan negatif. Penelitian ini didukung oleh Jahangir Begum 2008 terkait dengan adopsi perbankan elektronik. Ia menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara persepsi kemudahan penggunaan dengan intensi menggunakan teknologi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah pengisian kuesioner, responden menyatakan tidak menjadikan kemudahan pengoperasian aplikasi sebagai pertimbangan utama dalam mengadopsi sebuah teknologi, selama mereka merasakan manfaat yang baik. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada perangkat lunak pun turut berkontribusi pada hasil ini. Saat ini, bank digital memiliki sistem antarmuka pengguna atau user interface yang sesuai dengan pengalaman pengguna user experience. Mereka meluncurkan produk dengan desain yang matang sejak saat peluncuran. Aplikasi pun memiliki tampilan yang serupa karena disesuaikan dengan kebiasaan pengguna saat mengoperasikan sistem. Saat ini, aplikasi memiliki tampilan UI dan UX yang lebih baik daripada saat pertama kali teori adopsi teknologi diluncurkan. Dari uji statistik yang telah dilakukan, dinyatakan bahwa intensi kontinuitas tidak dipengaruhi oleh kondisi yang memfasilitasi. Hasil ini sejalan dengan studi yang dilakukan Yang et al. 2021
terkait dengan adopsi dompet digital. Responden penelitian ini didominasi oleh generasi Y dan Z yang merupakan digital savvy dan terbiasa menggunakan aplikasi pada aktivitas sehari-hari. Sehingga mereka sudah terbiasa untuk menggunakan aplikasi yang sepenuhnya berbasis daring. Pengaruh sosial memiliki hubungan positif signifikan terhadap intensi menggunakan bank digital. Hasil pengujian dan analisis penilaian ini didukung oleh studi yang dijalankan oleh Yun dan Lim 2017 terkait dengan pengaruh jumlah pengguna bank digital dalam menarik nasabah baru. Namun saat ini tidak hanya lingkar terdekat saja seperti teman dan keluarga yang berpengaruh terhadap adopsi teknologi, namun juga influencer maupun KOL juga dapat menjadi salah satu pengaruh dalam mempengaruhi intensi kontinuitas penggunaan bank digital. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai harga memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi kontinuitas penggunaan bank digital. Hasil ini sejalan dengan Lee dan Park 2021 dan Lee dan Kim 2020 terkait dengan faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengadopsi bank digital. Benefit yang ditawarkan seperti bunga tabungan dan bunga pinjaman kompetitif maupun hadiah-hadiah menarik menjadi strategi yang penting diterapkan bagi produsen untuk menjaga nasabah agar terus menggunakan bank digital. Pada aplikasinya, Bank Neocommerce menyediakan ruang khusus di mana konsumen dapat melihat berbagai promosi yang ditawarkan. Persepsi risiko tidak memberikan pengaruh negatif terhadap intensi kontinuitas penggunaan bank digital. Studi yang dilakukan oleh Lee dan Kim 2020 menyatakan risiko fungsional tidak memberikan efek signifikan karena sensitivitas konsumen akan permasalahan aplikasi tidak lagi tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada responden setelah pengisian kuesioner menyatakan bahwa responden tidak lagi khawatir akan penggunaan bank digital karena mereka sepenuhnya sadar akan adanya resiko saat menggunakan produk tersebut. Mereka pun mulai memitigasi risiko tersebut dengan melakukan berbagai tindakan preventif. Terakhir, efikasi diri memiliki hubungan positif signifikan terhadap intensi kontinuitas penggunaan bank digital. Efikasi diri berpengaruh terhadap intensi penggunaan bank digital KBC et al. 2017 dan perbankan elektronik Nos dan Alamro 2020. Responden yang didominasi oleh usia produktif yakin atas kemampuan diri mereka untuk menggunakan bank digital karena sudah terbiasa mengakses aplikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Di samping itu, aplikasi bank digital memiliki kompleksitas yang tidak terlalu tinggi sehingga membuat nasabah tidak ragu untuk melanjutkan penggunaan bank digital. Berikut implikasi praktis bagi penelitian ini. Sekian presentasi saya, terima kasih.